Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat. Saat ini kita sudah masuk di subtema yang ketiga. Miss minta kalian buka di halaman 97. Kita mau belajar tentang reklame ya. Pada tematik 6F ya, 6E yang lalu kita sudah belajar tentang reklame ya. Nah, sekarang kita mau pelajari lagi tentang reklame. Miss minta kalian tolong buka di halaman 97. Di sini kalian bisa lihat ada gambar ya, tips sukses pubertas ya, pubertas. Nah, yang ini seperti ini. Nah, ini kalian perhatikan. Pertanyaan yang pertama di sini kalian lihat bahwa apa topik yang ingin disampaikan dalam reklame tersebut? Topiknya apa? Topiknya itu adalah tips sukses pubertas ya, tentang pubertas. Lalu di sini nomor 2, informasi apa saja yang ada di dalam reklame ini. Nah, informasinya itu banyak ya. Yang pertama itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua kita harus banyak mencari informasi, bertanya kepada orang yang lebih tahu ya. Kemudian kita juga bisa berdiskusi dengan orang yang lebih mengetahui atau lebih paham dalam bidang pubertas. Kemudian kita juga harus mempunyai pikiran-pikiran yang positif ya, untuk bisa menghasilkan perbuatan yang positif juga. Kalau kita berpikir positif, pasti kita akan menghasilkan sesuatu yang positif ya. Kemudian selain itu kita juga harus mengembangkan hobi dan bakat kita. Selain itu kita juga harus banyak membaca buku ya. Membaca buku itu ya seperti yang dibilang kalau membaca buku itu adalah jendela informasi ya, tentu karena di dalam kita membaca buku maka kita akan banyak menggali dan mengetahui informasi-informasi yang kita belum tahu, akhirnya kita jadi tahu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kita harus memilih teman ya. Dalam hal memilih teman itu yang menentukan. Kalau kita bergaul dengan teman yang baik, maka kita pasti akan menjadi baik. Tapi ketika kita salah bergaul, memilih teman yang pergaulannya tidak baik, maka akan menghancurkan kalian yang pergaulannya yang baik ya. Karena firman Tuhan sendiri juga ada pergaulan buruk akan menghancurkan pergaulan yang baik. Jadi kita harus sama-sama ya, kita harus memilih teman dalam hal bergaul ya. Kalau dia membawa dampak yang baik, membawa hal yang baik, kalian berteman. Tetapi ketika kalian mendapat teman yang kurang baik atau yang tidak baik, nah kalian harus memilih. Kalau kalian kuat, kalian bisa mengubah teman kalian dari pergaulan yang tidak baik menjadi yang baik. Kalau kalian sudah kuat ya, maksudnya kuat itu bukan kuat dalam hal tubuh, tapi di dalam hal kerohanian kalian. Ketika kalian berkata tidak, maka tidak akan ada satupun yang bisa kalian mengikuti hal-hal yang tidak baik ya. Kalau kalian bisa berkata ya untuk melakukan hal yang tidak baik, maka kalian pasti akan mengikuti. Tapi ketika kalian berkata tidak kepada perbuatan yang tidak baik atau pergaulan yang tidak baik, maka kalian tidak akan mengikutinya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke berikutnya. Di sini tentang reklame ya, reklame. Kalau kalian masih ingat di tematik E ya, itu tentang reklame ada, kalian tuliskan reklame adalah media yang dibuat untuk memberikan informasi mengenai suatu kegiatan, barang atau jasa kepada masyarakat umum. Ya, itu adalah reklame. Kemudian tujuan dari reklame itu sendiri adalah tujuan pembuatannya ya, adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu barang atau jasa atau hal lain dengan cara yang menarik. Kemudian macam-macam reklame itu banyak ya, kita sudah pelajari. Nah, yang kita tulis di sini ada 7 ya: spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, dan leaflet ya, leaflet. Oke, sekarang perhatikan di sini reklame dan macamnya ya, kita sama-sama baca. Reklame adalah media yang dibuat untuk memberikan informasi mengenai suatu kegiatan, barang atau jasa kepada masyarakat umum. Reklame dibuat dengan tampilan yang menarik agar masyarakat tertarik untuk membuat informasi dalam media tersebut dan mengikuti ajakan atau himbauan yang terkandung. Reklame juga termasuk salah satu jenis
karya seni rupa yang memiliki keindahan dan estetika. Reklame dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, tujuan pembuatan, dan jenis medianya. Berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi reklame himbauan atau ajakan, reklame penawaran, dan reklame informasi. Reklame himbauan atau ajakan misalnya poster yang berisi himbauan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian reklame penawaran misalnya iklan yang menawarkan suatu barang atau jasa ya, atau menawarkan suatu produk. Nah, reklame informasi misalnya produk yang memberikan informasi tentang layanan publik. Kemudian berdasarkan tujuan pembuatannya, reklame dibedakan menjadi reklame komersial dan non komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan penjualan dan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Sedangkan kalau namanya non reklame ya, reklame non komersial. Reklame non komersial ini adalah penjualan ya. Reklame yang dibuat untuk layanan masyarakat. Maaf ya, reklame yang dibuat untuk layanan masyarakat dan tidak mendapatkan keuntungan. Ya, itu non komersial. Kemudian berdasarkan jenis medianya, reklame dibedakan menjadi reklame audio, reklame visual, dan audio visual. Ya, jadi ada 3, visual, kemudian audio, dan audio visual. Kemudian reklame audio ini berupa suara. Kalau visual itu berupa gambar dan tulisan. Sedangkan kalau audio visual itu gabungan dari gambar, tulisan, dan suara. Nah, contohnya reklame visual adalah poster, spanduk, baliho, brosur, dan embalase. Ya, embalase. Kemudian contoh reklame audio adalah iklan di radio. Kemudian kalau reklame audio visual itu iklan di televisi. Ya. Nah, sekarang Miss minta kalian buka di halaman 100. Di Ayo Menjawab sini kita sama-sama menjawab. Identifikasi reklame pada gambar 3.3 dengan melengkapi kalimat berikut. Nah, gambar 3.3 kalian bisa lihat ya di halaman 97. Kalian lihat di halaman 97 ya, gambarnya yang ini ya. Nah, di halaman 97 ini pertanyaannya yang pertama, nama reklame di atas adalah apa? Di sini ada baliho dan poster. Jawabannya adalah poster. Berdasarkan sifatnya termasuk reklame apa? Penawaran atau himbauan? Himbauan ya. Kemudian berdasarkan tujuannya termasuk reklame apa? Komersial atau non komersial? Tentunya non komersial. Kemudian berdasarkan jenis medianya dia termasuk reklame visual ya. Kemudian lihat di Ayo Mengamati. Di Ayo Mengamati kita harus perhatikan ya, amati gambar reklame yang ada di bukunya kalian masing-masing ya, yang ini. Nah, yang ini kalian perhatikan. Yang pertama ya, jenis reklame berdasarkan di sini ada 3 ya, sifat, kemudian tujuan pembuatan, dan jenis media. Nah, kalian tulis dijawab di bagian kolom jawab ya. Yang pertama adalah sifatnya itu himbauan atau ajakan ya, gambar pertama. Kemudian tujuan pembuatannya itu non komersial. Lalu yang jenis medianya itu visual. Lalu yang kedua di sini berdasarkan sifat ya, gambar kedua jenis reklame berdasarkan sifat. Jawabannya itu adalah informasi ya. Lalu yang kedua tujuan pembuatan itu juga non komersial. Lalu jenis medianya visual ya. Kemudian kalian lihat yang ketiga gambarnya, sifatnya ini adalah penawaran ya. Reklamenya mengenai penawaran. Kemudian tujuan pembuatannya itu adalah komersial ya. Jenis medianya itu adalah audio visual ya, audio visual. Oke, nah sekarang Miss minta kalian buka lagi ke halaman 114 ya, 113. Di halaman 113 pembelajaran 5 kalian perhatikan, salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah warganya sehat jasmani dan rohani. Kesehatan badan selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Agar tubuh sehat, lingkungan yang ditinggali juga harus sehat.
Selain itu, asupan makanan juga harus bergizi dan memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga mengajak masyarakat agar hidup sehat. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membuat reklame yang berisi ajakan dan himbauan agar hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Nah, di Ayo Mengamati sini kita sama-sama ya mengamati ada 2 reklame ya, ada 2 reklame ini, reklame pertama dan reklame kedua. Kalian lihat ya, yang pertama ini reklame tentang konsumsi untuk gizi yang seimbang ya. Kemudian yang kedua adalah pekerja sehat, keluarga sejahtera. Buka halaman 114 ya. Di halaman 114 ini kita sama-sama menjawab pertanyaan. Yang pertama, ajakan dan himbauan yang ada pada reklame A ya, yang tadi di halaman 113 ini adalah reklame tentang konsumsi gizi seimbang ya. Lalu yang kedua, apa ajakan dan himbauan yang ada pada reklame yang B? Reklame B itu tentang pekerja sehat, keluarga sejahtera. Kemudian yang ketiga, di manakah sebaiknya reklame tersebut ditempel? Nah, sebaiknya ditempel di tempat umum ya, misalnya di pasar, sekolah, atau di tempat yang strategis. Kemudian yang keempat, apa tujuanmu membuat reklame tersebut? Yaitu untuk menghimbau ya, menghimbau dan mengajak masyarakat. Kemudian yang kelima, di antara kedua reklame tersebut manakah yang lebih menarik? Jelaskan alasanmu. Nah, di halaman 5 ini kalian lihat di halaman 113 ya. Yang pertama dengan yang kedua, menurut kalian yang lebih menarik itu yang mana? Ya. Nah, kenapa kalau dibilang lebih menarik? Berarti tentunya banyak gambarnya, kemudian ada tulisannya, jadi lebih banyak menarik ya. Dua-duanya juga sama ya, ada gambar dan tulisan, tapi menurut kalian yang lebih menarik itu yang mana? Oke. Kalian lihat lagi ya. Untuk ayo lakukan, ini adalah tugas kalian ya, tugas kalian. Kedua reklame yang telah kalian amati termasuk reklame non komersial. Reklame tersebut dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat. Karena kesehatan itu sangat penting untuk membentuk masyarakat sejahtera. Nah, sekarang kalian lihat di sini, berkelilinglah di daerah tempat tinggalmu. Apakah kamu menemui reklame yang mengajak hidup sehat? Gambar atau fotokan reklame tersebut. Kemudian lengkapi keterangan mengenai reklame tersebut pada tabel berikut. Nah, ini ya, yang ini. Ini adalah tugas kalian ya, yang ayo lakukan. Kemudian yang ini kalian setelah memfoto reklame tersebut, kalian isi tabel ini ya di sini. Nanti kalian tempelkan ya, atau kalian kirim reklame tersebut berikut dengan tabel yang ada di sini ya. Kalian tempelkan di kertas, lalu kalian kirim ke GCR berikut dengan tugas yang tabel ini ya. Kemudian kita buka sama-sama di halaman 122 ya. Di sini kita perhatikan di Ayo Mengamati. Pendapatan pajak yang diperoleh negara akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas sosial seperti puskesmas dan rumah sakit, serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Kesehatan merupakan hal yang penting untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah terus menggalakkan program pola hidup sehat kepada masyarakat. Nah, kalian perhatikan gambar reklame ya, yang ini kalian perhatikan. Apa isi reklame tersebut? Nah, isinya adalah gaya hidup sehat. Lalu yang kedua, apakah gambar dan tulisan pada reklame sesuai dengan judulnya? Ya, tentu ya, karena di sini gaya hidup sehat ada tulisannya gizi seimbang. Kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, tinggi serat dan rendah lemak. Dan jangan lupa untuk menimbang berat badan. Lalu aktivitas sehat ya.
aktivitas fisik 30 menit setiap hari dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, seperti berjalan kaki, bersepeda, mencuci mobil, motor, sepeda, menyapu rumah, dan membersihkan kebun. Kemudian tidak merokok. Nah, rokok adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Ya, nah itu ya isi reklamenya tersebut ya dalam gaya hidup sehat. Nah, kalau apakah gambar dan tulisan pada reklame sesuai dengan judulnya? Ya. Kemudian yang ketiga, apa ajakan dan himbauan yang ada dalam reklame tersebut? Nah, ajakannya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Kemudian mengajak untuk beraktivitas fisik. Contohnya misalnya berjalan kaki, bersepeda atau berlari, berolahraga ya. Nah, kemudian bisa juga menyapu rumah, kemudian membersihkan kebun, ya kan. Masih banyak lagi aktivitas fisik lainnya. Kemudian himbauannya yaitu tidak merokok, ya, atau jangan merokok. Kemudian yang keempat, menurutmu menarikkah tampilan reklame tersebut? Nah, kalau lihat seperti ini, ya. Ini menurut Miss kurang menarik karena di sini belum ada tentang ajakan dilarang merokoknya, karena di sini baru ada yang makanan sehat yaitu misalnya buah, kemudian olahraga ya, berjalan ataupun berlari, hanya itu saja. Jadi masih kurang yang ajakan ya atau himbauan untuk tidak merokok. Jadi untuk gambar reklame ini ya, ini sudah cukup baik. Oke anak-anak, untuk halaman 123 ya, ini sebenarnya ada tugas ya untuk kalian membuat poster, tapi Miss tidak berikan karena kita akan mempersiapkan untuk review ya dengan membahas evaluasi 1, 2, dan 3. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.